Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Eni Fatmawati. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tematik kelas 6 pada tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran ketiga. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif diawali dengan penyerbukan dan pembuahan sampai terbentuk biji. Tanaman baru tumbuh dari biji. Kalau kita ingin memiliki tanaman baru yang melalui generatif ini harus menanam kembali bijinya. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua? Yang pertama secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Mari kita pelajari perkembangbiakan secara vegetatif. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Ada bawang merah. Bawang merah itu memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Kemudian pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Nah, dari pembelajaran ini apa yang dapat kita simpulkan dari pengertian perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi dua, perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah umbi. Yang berkembang biak secara umbi itu ada secara umbi lapis, yaitu contohnya bawang merah. Kemudian ada kentang yang menggunakan umbi batang dan berkembang menggunakan umbi akar, yaitu wortel. Berikutnya perkembangbiakan vegetatif geragih atau stolon. Ya, batang yang merambat di atas atau di bawah tanah. Contohnya pegagan, stroberi, arbei, semanggi, dan rumput teki. Berikutnya ada akar tinggal atau rizoma. Di sekitar rumah kita banyak ini. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Contohnya jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan kencur. Berikutnya spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Nah, berikutnya ada tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya adalah pohon pisang, bambu, nanas, dan tebu. Tunas daun terdapat pada cocor bebek. Tunas yang tidak tumbuh pada batang disebut tunas adventif. Nah, cocor bebek itu adalah bertunas adventif karena tunasnya tumbuh di daun. Baik, berikutnya perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama setek. Setek ini adalah dengan memotong batang kemudian menancapkannya dengan tunas menghadap ke atas. Contohnya adalah ketela pohon, ya, banyak terdapat di sekitar rumah kita. Berikutnya cangkok. Umumnya tanaman yang bisa dicangkok adalah tanaman yang berkayu atau memiliki kambium. Berikutnya adalah secara tempel atau okulasi, bisa ditempelkan dengan mata tunas yang lain juga bisa, ya. Kemudian disambung atau dengan cara enten. Nah, setelah kita mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif, apa sih sebenarnya manfaat perkembangbiakan secara vegetatif? Manfaat perkembangbiakan secara vegetatif yang pertama adalah menghasilkan tanaman anakan yang mirip dengan induknya. Kemudian, prosesnya juga lebih cepat dibanding dengan proses perkembangbiakan generatif.
Yang ketiga, menghasilkan tanaman yang susah atau lama untuk tumbuh jika harus dari benih atau biji. Yang keempat, memperoleh jumlah anakan yang banyak dalam waktu relatif singkat. Yang kelima, mampu mengendalikan kualitas anakan yang dihasilkan dari benih unggul. Nah, anak-anak, saya yakin di sekitar rumah kita ada banyak sekali tanaman. Dan nanti kalian bisa menambahkannya untuk mencari informasi nama tanaman serta cara berkembang biaknya. Yang pertama, di tempat saya ada ketela pohon. Cara berkembang biaknya itu dengan cara vegetatif buatan, yaitu dengan stek batang. Ya, hanya dipotong batangnya kemudian ditancapkan dengan tunas menghadap ke atas. Kemudian ada juga tebu. Tebu itu berkembang biak dengan vegetatif alami, yaitu dengan bertunas. Ada juga mangga. Mangga itu berkembang biak dengan generatif dan vegetatif buatan. Mangga dapat berkembang biak secara generatif, yaitu melalui biji, dan vegetatif buatan dengan cara dicangkok, menyambung, dan okulasi. Nah, itulah beberapa contoh. Nanti kalian menambahkan, mencari informasi nama tanaman, dan cara berkembang biaknya agar kalian bertambah paham. Anak-anak, tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuhan juga merupakan salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Nah, mari kita baca teks tumbuhan sumber kehidupan bersama-sama. Baik, setelah kita membaca teks tadi yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan, mari kita mencari informasi penting dan ide pokok dalam bacaan tersebut. Kalian masih ingat kan dalam pembelajaran sebelumnya? Baik, dalam paragraf yang sudah kita baca ada 5 paragraf. Iya, betul sekali, ada 5 paragraf. Paragraf pertama berisi tentang Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Paragraf kedua berisi dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf yang ketiga berisi wilayah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf yang keempat, ide pokoknya adalah dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dan paragraf yang kelima, isinya jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, seperti itu. Saya yakin kalian bisa mengembangkan informasi dan ide pokok pada diagram ini menjadi sebuah tulisan, dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang lain yang lebih bagus lagi. Selamat belajar, semoga ini semua bermanfaat, dan jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa diikuti dengan berdoa, semoga Allah selalu meridhoi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.